Ya Allah, kuatkan iman kami. Ya Allah, luruskan niat kami. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
عمي فهم لا يرجعون يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا كلما ولو شاء الله ذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء الله بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء
Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardun 'ala kulli muslimin wal muslimah. Wa qala aydan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Al-hadis la nabiyya ba'da. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sore ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama thalab ilmu sebagaimana kewajiban kita sebagai seorang muslim, baik muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Dan pada hari Selasa sore ini khususon, memang ini khusus akhwat fillah, ummahat fillah, yang insya Allah senantiasa berjuang di jalan Allah lewat thalab ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini menjadi asbab diampuninya seluruh dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini membawa rahmat tidak hanya untuk diri kita, tetapi untuk keluarga dan masyarakat. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan kegiatan ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya kita limpah curahkan kepada Nabiullah tercinta, yakni baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, dan kita selaku umat dari akhir zaman. Mudah-mudahan kelak yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Umat billah rahimakumullah. Tidak lupa yang Abia hormati Syekhul Mukarram, guru kita Al-Ustaz Syarafuddin, yang alhamdulillah telah hadir juga di tengah-tengah kita. Kemudian kepada Ustazah Maesaro SPDI, alhamdulillah selalu hadir dan memberikan semangat untuk kita. Kemudian kepada istri tercinta yang tadi sudah membimbing kita di dalam pembacaan Al-Quran dengan metode tahsin, alhamdulillah. Ya, kemudian kepada jamaah ibu-ibu yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu, juga kepada para santri-santri, akhwat dan ikhwan juga, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon maaf, ini Abi lagi kurang sehat. Ya, jadi kemarin itu hari Rabu, Kamis dan Jumat itu ada di Rangkas Bitung, ada pelatihan CRA. CRA itu Jamiah Ruqyah Aswaja. Itu ada pelatihan ruqyah tingkat Kabupaten Lebak. Alhamdulillah atas doa dari semuanya, dia dapat nilai terbaik kabupaten, ya, perwakilan dari Kecamatan Bayah.
karena itu harus per kecamatan. Insya Allah nanti suatu saat kita akan adakan ruqyah, karena ini ilmu ruqyah ini bersanad sampai bersanad mutasil ya, sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari bacaan mutlak Quran semua, hafalannya Quran semua, pelatihannya pun itu luar biasa sehari ya, makanya pulang dari Makassar langsung nambung seperti dari hari Ahad. Ya, kalau lagi musim ya, sekarang musim ini musim apa tuh, dingin, terus kepala itu berat. Ya, padahal bobotnya udah berat ini ya, nggak bisa ditanggung lagi. Lagi sehat aja berat, apalagi lagi sakit dia beri 60 ya tuh. Begitu ya, padahal beratnya cuma 110 kilo, padahal ya. Hanya 110 kilo. Wah, parah-parah. Padahal waktu nikah 2016 beratnya hanya 78. Ya, 2016, sekarang 2022 110. Saat itu dipanggil bunuh dan kalau begitu ya. Tapi alhamdulillah ini kalau jalan mah udah ribu ya. Tapi alhamdulillah kita doanya dari ibu-ibu yang cantik-cantik semua ya. Mudah-mudahan Adia sehat selalu. Ya, ibu juga sama harus sehat ya, jangan mau sakit. Meskipun sakit itu merupakan salah satu fitrah manusia. Di dalam Al-Quran itu ada 18 ayat bahwa ciri manusia yang asli itu harus sakit, kudu kering, wajib kudu muriang. Jadi ulah yang ya Allah yang sehat ulah itu dia tahu khusus Fir'aun bahaya. Ya, manusia jadi dia kalau Fir'aun ya, karena nggak pernah sakit selama hidupnya. Nah baiklah, kita istighosahan dulu. Ini ada sertaan, ini nggak boleh dibawa pulang ya. Ini biasanya digunakan buat dipotong saja acara malam Senin. Rutin kita baca ini ya. Namanya istighosah musyairiyah. Kita sambil hadharah, kita kumpulkan untuk keluarga kita sambil kita zikir. Nanti pembacanya harus tenang, tolong santri dibantu ya, agak keras suaranya. Soalnya dia nggak bisa keras-keras ini di situasi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'ashi wal dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu taqarruban ila Allah wa bi niyyati ridha lillahi ta'ala wa tawfiqihi wa hidayatihi wa nuri subhanahu wa ta'ala wa bi syafaati wa mu'jizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ala hadhihi niyyat. Silahkan yang punya niat sampaikan kepada Allah. Silahkan minta kepada Allah. ولقبول حاجتنا وحاجتكم حاجة الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة رسول الله نبي المصطفى حمدنا وشفينا وقرة أعين رسول مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته كيفما كنت أصحاب الأكرام وأهل بيته كرام على رسول الله في الدنيا والآخرة. سبحانه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى خلق الرسول خصوصا أربعة صحابة سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الفاروق وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم بينهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة سيدنا علي الملكان نبي مخرج عليه السلام بمعجزاته وكرامته وشفاعته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة على جميع المسلمين شهداء وصالحين والقلب به خصوصا لكتب عليه السلام ملكة نبينا عليه السلام وكتب عليه السلام ملكة حضرة سبيل عليه السلام ملكة شرف عليه السلام ملكة سلمة عليه السلام إلى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا إلى حضرة خصوصا على سلطان الأولياء الله وأنفس سيدنا العزيز وسيدنا الشيخ أحمد الرفاعي وسيدنا سيد حسن الصدوق وأهل سلسلته وبدأت الطريقة السجيلة استغاثة وسيرته وخصوصا إلى روحي وصحبه السلطان بحضرات ببركة وكرمة وشفاعة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدات المشايخ المشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات من أولهم وخصوصا إلى وخصوصا إلى روحي الكبر قال الإمام الشافعي ولجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر
wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Muqlif alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
illallah, la ilaha 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 illallah. ilaha illallah.
وبارك في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين 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 يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين أما الشاكر أما العين أما من يكفي مديدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال ولفضل وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة النبي وأخذنا في جميع الحاجات وقلنا من جميع سبيلك أنا سألك بلغنا بها الصلاة وقلت وبعد الممات إن اللهم اسمك على النبي يا وسلم وتسليما لكن ياكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم عليكم حريص عليكم رؤوف رحيم فإنه فقل حسبي الله ونعم الوكيل العزيز الحكيم يتوب يا غفير يا سميع وكيل يا كافر فسابروا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة رغبة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم عون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار ورفع الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا تقبل دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وطولنا وتشهدنا وتسليمنا وتهليلنا وتكبيرنا وتهليلنا وصلواتنا وتدربنا وتقصوا من الله يا رب العالمين. إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فضل قوم الكافرين. إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فضل قوم الظالمين. إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصر قوم المنافقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات من كل شيء قدير. نسألك علما وعملا متقبلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ونحن خاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita sudah melaksanakan pembacaan istighosah musyairiyah. Bagi yang belum tahu nih ya ibu-ibu, ini yang tadi kita baca ini kira-kira itu bacaannya menyenangkan hati apa enggak? Tenang enggak? Bikin tenang hati apa enggak? Soalnya kalau kita enggak tenang saat zikir berarti kita dipertanyakan keimanannya. Allah Ta'ala sampai bertanya itu dalam Al-Quran,
Ya, ketika ayat Allah dibacakan lalu bergetar hatinya, hati seorang hamba, maka mereka adalah orang beriman. Justru kalau kita dibacakan zikir tidak bergetar hati kita, tidak merasa seret gitu ya, biasa baik, maka dipertanyakan keimanan kita. Sholat kita itu ngapain aja selama ini? Yang ngambang selama ini. Tahu ibu ngambang? Gimana untuk ngambang biasa? Itu pun enak bawa arus. Ayah, mungkin jelas ayah silaa kali ini. Gitu kan? Anjing. Ini sudah ke darat begitu ya. Jadi kira-kira bacaan seperti ini sesat apa enggak ibu-ibu? Enggak ya. Ini bacaan zikir. Ya, tapi ini ada yang menyesatkan begitu ya. Ada orang yang bilang bahwa zikir ini sesat ya. Jadi kalau ibu-ibu mau tahu, zikir inilah yang sering dibaca setiap malam Jumat di Majlisul Musakiyah doang. Entah kabarnya sakio pas ini yang diedarkan, diberikan kepada para jamaah Majlis Zikir Wasiatul Mustafa, pimpinan Tuan Guru Tubagus Busairi Al-Bansari Al-Bakhbar. Kita menyebutnya mungkin Habib Busairi. Beliau merupakan cicitnya daripada Sultan Hasanuddin Banten. Mungkin eyangnya kesananya itu adalah Sunan dari Hidayatullah ya, Sunan Gunung Jati sampai baik gitu ya. Jadi baca seperti ini kalau ada dia yang bilang ulah tadi itu sesat, ya kita berarti jadi orang sesat saat ini karena tadi baca ini semua begitu ya, gitu ya. Jadi kira-kira kita udah baca, udah menikmati, tiba-tiba dibilang sesat, sedih enggak? Sedih banget, tega amat begitu ya. Padahal ini bacaan mulia. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadis yang begitu jelas banget, ya, barang siapa yang membaca zikir dengan suara yang lantang, yang keras, ya apa kata Nabi, wajib dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan suara keras. Dia mau tanya, kita di rumah zikir keras dengan pengajian zikir keras, kira-kira anu meresahkan anu mana? Meresahkan di rumah orang. Seorang astagfirullah di mana? Wah edan. Seorang nampak. Tapi kalau kita di majlis ilmu tidak akan malu. Kenapa? Karena di majlis ilmu yang sering nanti juga kita malam Jumat ya, ibu-ibu ya. Jadi jangan sampai punten ya, jangan sampai dengan kata orang. Kata orang mungkin belum tentu orang itu pernah ke sana. Apalagi ketemu dengan zuriyah Rasulullah. Ya. Jadi kalau ingin bertanya tentang majlis ilmu, bertanyalah kepada orang yang sering bersama. Iya mah, ngomong pernah misalkan saya pernah, ajakan ngobrolnya saya pernah di hari 11-12. Betul. Ada bener aja, mereka kehulun di aksiden baca. Ini rumah makmurna ulah ya, baru bacaan itu begini ini. Ya, jadi kalau ada yang melebihkan misalkan, bacaannya keras terlalu sampai, padahal biasa aja tadi ya. Jadi isi baik untuk isi di mana yang bahas gitu ya. Padahal belum pernah orangnya nanya, belum pernah. Padahal ada seorang ulama, seorang kiai, kalau ada apa-apa namanya tabayun. Itu sudah diajarkan oleh kita Rasul untuk penjelasan. Jadi jangan sampai kata orang cenah. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim? Apa kata Rasulullah? Aku paling benci kepada seorang hamba yang berkata katanya. Itu kata Rasulullah. Aku paling benci. Ya, aku paling benci, paling hewa dalam mulia katanya cek eta ogil, cek eta benar apa henteu. Maka kata Nabi tabayun. Apa tabayun? Datang kepada yang bersangkutan. Zikirnya dari mana? Ini yang pertama nih, misalkan nih astagfirullahaladzim. Ibu-ibu tahu nggak fadilahnya astagfirullahaladzim? Barang siapa, kata Nabi, barang siapa yang membaca astagfirullahaladzim 1 kali, diampuni dosanya selama 60 tahun. Orang nanti ngajar di rumah baca zikir begini, belum tentu kita mau. Tapi kalau dengan jamaah seminggu sekali lumayan. Setiap malam Jumat 60 tahun ya. Tapi abia kan umur saya misalkan barangkali masih 60 tahun, tapi ini udah banyak. Karena tidak anak cucu merembet rahmatnya. Nggak mudah, ibarat orang ayah
ibaratnya ayana entah aya baskom aya ember caina kudu bae satoran misalkan caina kamar eta ka anak cucu urang makanya sok aya paribasa lamun akina kiai lamun anak jadi kiai lucuna biasana kenapa berkat zikir rahmat ya makanya dalam Al-Quran disampaikan dalam Al-Quran ayat 28 ala bidzikri tatma'innul qulub ya hanya ingat kepada kula zikir kepada kula hati kalian akan jadi tenang maka betul kita sudah zikir sudah buktikan di sini bahwa hati kita tenang kalau berzikir tapi ada tekniknya ini kan tentu kalau disebut kita nggak enak tapi ini pakai nada boleh nggak boleh ya tidak jadi masalah. Yang kedua hasbunallah. Waduh ini mah kalau dibahas satu-satu mah nggak bakal ada habisnya ibu-ibu ya masya Allah. Jadi mudah-mudahan nanti ini para jamaah kita jangan sampai terbawa arus ya kita mudah-mudahan bisa bersama dengan juriannya Kanjeng Nabi, cucunya Kanjeng Nabi karena kita meskipun banyak dosa tapi kalau dekat dengan jurian Nabi insya Allah ketika jurian Nabi ke surga kita pun ikut ke surga dengan apa? Dengan fadilah menjaga ya dengan melindungi dengan ikut apa yang mendukung setiap kegiatan-kegiatannya. Jadi sekali lagi harus dia tekankan ya karena ini banyak kabar-kabar yang kurang enak. Sekarang Abi sudah sampaikan ini loh zikir yang selama ini diperbincangkan oleh orang-orang yang cenah termenang, cenah dia, cenah itu. Sekarang kita udah zikir bareng-bareng. Kalau ini sesat berarti kita sesat semuanya karena udah zikir bareng-bareng tadi. Tapi insya Allah ini berpahala karena ini sanadnya sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Ya. Alhamdulillah ya ayuhal hadirun rahimakumullah, pada kesempatan ini mungkin Abi tidak banyak membahas ya dikarenakan waktu juga sudah sangat sore. Barangkali Abi sedikit mengulas sajalah ini tentang bulan Rajab. Bulan Rajab, ulangan kita Rajab. Ya, tapi lamun panggilan bagus nama Rajaban, bukan lagi Rajaban gua. Berarti pan gede-gede kan gitu ya. Iya, Rajaban gua maksud juga lagi. Ayah sudah dilukawan di Rajaban ya. Gitu ya. Jadi yang namanya ban itu biasanya kan untuk muter-muter itu di jalan ya. Mudah-mudahan dengan adanya Rajaban ini dosa-dosa kita dibilas gitu ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beberapa sekitar 3 hari yang lalu sebelum Abi nambung sakit gitu ya, Abi coba buka-buka kitab. Ternyata itu ibu-ibu semua ya yang membahas tentang Rajaban itu ternyata hampir ada 20 kitab lebih. Hampir ada 20 kitab lebih yang membahas tentang Rajab. Yang pertama jelas sumbernya daripada Al-Qur'anul Karim. Ya, firman-firman Allah terutama Taubah ayat 36 dan Quran surah Al-Isra ayat yang pertama tentang Isra Mi'raj. Yang kedua dari mana? Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Kemudian ya biar akan absen dulu kalau tidak ada kesalahan nanti Ustaz koreksi ya. Jadi karena yang udah dibuka-buka itu luar biasa masya Allah. Begitu luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala dan betapa hebatnya juga para alim ulama guru kita yang telah menorehkan segala jiwa raganya untuk mengabdikan hidup di jalan Allah untuk umat manusia. Jadi yang pertama yang membahas tentang Rajab, bahwa kalau ada yang bilang Rajaban atau Rajab itu hukumnya bla 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 kemenang wah itu salah besar. Ya ada kitabnya ada, bahkan sangat dianjurkan, tapi memang hukumnya itu bid'ah. Perkara yang baru tapi ini bid'ah hasanah. Dalam kitab apa? Dalam kitab Iyanatul Talibin juz yang ketiga. Ya, Iyanatul Talibin. Salah satu kitab yang masyhur di kalangan ulama, tapi ini bukan kitab kete-kete ini ya, sudah tinggi. Ya, jilidnya juga bisa berjilid-jilid ini. Ya, seperti halnya Al-Quran. Ya, kalau ada Al-Quran yang ada tafsirannya bisa berjilid-jilid 10 jilid barangkali. Jadi yang menjelaskan tentang Rajaban, yang pertama dalam Al-Quran, yang kedua Ihya Ulumuddin,
yang ketiga Ianatul Thalibin, yang keempat kitab Al-Bunyah tuh karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, kemudian Khazinatul Asrar, kemudian kitab Mishkatul Anwar, kitab Majalisul Abrar, kitab Majlisul Anwar, kemudian Judatul Faizin, kemudian kitab Mubabul Albab. Wah, banyak kayak nama ya. Ini merupakan bukti konkret bahwa rojaban itu sudah ada sejak zaman dulu. Ya, sebagai bentuk apa? Bentuk memuliakan, mengagungkan. Sebab ada sebuah hadis dalam kitab Dhuratul Nasir dicantumkan oleh Al-Alamah Usman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Qabawi rahimahullah ta'ala, sekaligus dalam kitab Burujul Hasinah fi Abyati As-Samina karya Said Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi Al-Husaini rahimahullah ta'ala disampaikan, barang siapa yang mengagungkan, memuliakan, menginfakkan harta, kapan buat cendongan, buat sama lebih ikhlas ya, menginfakkan hartanya di jalan Allah demi mengagungkan Isra Mi'raj. Sorry, boleh ayo orang ya, mengagungkan. Itu soalnya seumur jumlah. Namun bahasa orang nama gitu ya. Tapi lah, berbeda orang kan beda kemampuan ya. Meskipun punya mobil. Nah, gitu ya. Jadi barang siapa yang memuliakan, mengagungkan bulan Rajab, itu ya Rajaban ya, orang bro, iuran 50.000 babari kalau masih ada lebih misalkan. Saya 50.000 misalkan, lumayan. Ya, maka dia akan diberikan apa? Ya, ini diberikan minuman apa? Minuman surga. Yang konon kata baginda Rasul, airnya lebih manis daripada madu. Ya, lebih sejuk daripada es dan lebih wangi daripada minyak misik. Ya, ini akan diberikan kepada orang yang memuliakan, mengagungkan bulan Rajab. Maka nanti kata baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa 1 hari saja di bulan Rajab, kira-kira abinya kapan ya? Bolehlah tanggal 27 kalau mau. Tapi abinya misalkan masih lama nih, tapi kemarin udah 1 hari, boleh nggak? Boleh, minimal 1 hari. 1 hari berpuasa di bulan Rajab, ya. Nanti suatu saat kata Rasulullah SAW, orang tersebut akan digolongkan nanti ngabring menuju surga bersama siapa? Bersama para anbiya, bersama para nabi-nabi Allah. Alhamdulillah. Eta pas kurang ngabring teh engke tara nabi wah aya Nabi Adam, Nabi Idris. Nah, abi bana Rasul aja ka ibu-ibu. Ari nabi sadayana aya sabaraha nabi? 25. Eta mangkali geus sabaraha ratus ribu tahun 25. Sari tamat. Coba santri sabaraha san? Santri. Nabi aya sabaraha nabi? Ya, sering dibahas. Ini mau kajiannya subuh saya baru menunjukkan. Ada berapa? Ayah Nabi, ayah Rasul. Bisi abia, bisi disebut ngarang, buka baik kitab, buka 5, buku Durujen. Kemudian kitab apa lagi ya? Ada 3 kitab, 2 aku yang mengkosok, jadi nggak biasa habis. Harap begitu ya. Jadi nabi teh ibu-ibunya sabayana ayat 124.000 nabi. Tiga Nabi Adam alaihissalam sampai ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatnya 124.000 nabi. Rasulnya ayat sabaraha 313. Waduh, saya cara nabi yang sadar terlalu sesat. Mau nanti mana cara emang disensus baru. Ayo dulu kita ibu-ibu.
Aya di kitabnya eta mangkana tarosna ka kiai anu masalah teh bermesuhur seru kitabna lain kana kamari teh kaluar pesantren taroskeun. Jadi nabi-nabi teh sadina 124.000, rasul teh 317. Gitu ya. Tah eta teh engke ngabring urang teh sareng para nabi, bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat anu puasa di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, maka kelak pada hari kiamat ketika orang-orang semuanya kelaparan, kehausan, maka orang-orang ini yang memuliakan, yang berpuasa pada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, maka tidak akan pernah kelaparan dan kehausan. Alhamdulillah. Ya. Makanya mulia sekali ini. Makanya kata baginda Rasul, inna Rajabi syahrullah, ya, wa Sya'ban syahri, wa Ramadhana wa syahrul ummati. Ya, sesungguhnya Rajab itu adalah bulan Allah. Ya, kemudian Sya'ban itu bulanku kata Rasulullah, dan Ramadan adalah bulan umatku. Nah, di dalam kitab Qunudul Hasinah fi Ad'iyati As-Saminah, termasuk juga dalam kitab Al-Fadhail, dalam kitab Duratun Nasihin, banyak disampaikan oleh guru-guru kita para alim ulama, ya, bahwa yang harus kita kerjakan pada bulan Rajab itu kurang lebih ada 10 minggu. Kurang lebih ada 10. Jadi orang itu berhati-hati langsung bernanti mana, karena ajaran Islam itu bukan pelajaran seperti di sekolah yang bisa dikarang-karang, dibuat-buat, ya, sudah ada aturannya. Jadi kalau melanggar, wah itu berbahaya, bisa dosa kita nanti kepada Allah dan kepada umat. Yang pertama, kata Muhammad Said, ya, Muhammad Amin, bukan Amin Devsum, ya. Ini orang sana gimana ya gitu ya. Jadi bapak nate Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim itu adalah seorang ulama yang pertama melak kopi. Bisa pengen tahu mah ibu-ibu juga kopi harus beda tuh bapak-bapak ya. Jadi eta teh Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang waliullah juriah Nabi, tidur nage 3 tahun di jarian. Kunaon alasanana di jarian? Alimen dipuji-puji ku batur, ya hoyong sangsara bae alim menang kagenahan kunaon bisi lupa ka Gusti Allah 3 tahun nih bayangkeun ya di jarian urang mah moal wali, urang mah hoyong di kasur, eta mah ulama wali hoyong bakal nang di jarian ya, tapi di pinggir ada tengah-tengah musuh dan ngobrol gitu ya. Kasih kita bertemu dengan baginda Rasul, dikasih amanah untuk nanam biji kopi. Akhirnya sekarang kopinya tidak hanya diminum oleh orang-orang Islam, tapi oleh seluruh umat manusia. Ya, makanya sebelum minum kopi itu kita ada orang dulu, ya. Biasanya gimana santri ada orang yang minum kopi? Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi, niat abdi ngandat kopi nyandak berkah di Syekh Abu Bakar bin Salim dan abang dulu sekumpul sunnah karena Allah Ta'ala. Jadi dalam bahasa itu diajarkan detail kalau kopi-kopinya diajarkan. Kunaon alasanana? Karena kopi itu adalah minuman para wali, ya, yang insya Allah bermanfaat untuk zikir supaya ulah dulu tahu mah kopinya lagi pakai zikir dari gaplek bari kopi itu ya bari ngerokok gitu ya, tapi nggak apa-apa kan itu menjaga kampung ya, menurut isi ayam maling juga nggak gitu ya, masya Allah. Alhamdulillah rahimakumullah. Jadi anu 10 teh amalan di bulan Rajab anu kahiji berdoa Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Eta anu kahiji kudu dibaca urang eta. Lamun urang tatan pernah maca eta ayeuna udah baca di 32 Rajab. Ya, sebab Rajab teh dari 3 suku kata. Dulu kita surat Nasin sampaikan itu. Roh teh naon? Rahmatullah. Jadi Rajab teh
jim ba, tilu huruf bahasa Arab. Roh tenan rahmatullah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Yang kedua jim jurmil abdi, itu benten sareng anu kita balunya pas dia dibaca benten lamun saur satu lima jadi judullah aposnya. Tapi dulu sebagian kita disampaikan namanya jurmil abdi, ya, yakni hartosna kedurhakaan hamba Allah. Nurkati lupa birullah, kebaikan dari Allah. Jadi maknanya ieu anu rajim teh hartosna kieu ibu-ibu. Jadi tina bulan Rajab teh gitu ya, kata Allah begini, aku letakkan, aku hapuskan seluruh dosa-dosa umat manusia pada bulan Rajab dikarenakan kemuliaan bulan tersebut. Makanya Rajab teh itu harusna tuli teh naon korek. Eta Rajab teh makhluk, eta ibu-ibu dipanggil Gusti Allah Rajab kan ieu. Jadi orang sudah ingat ya dulu dalam pembelajaran akidah tauhid bahwa selain daripada holik sadayana makhluk termasuk Rajab, mereka kata makhluk. Dipanggil Gusti Allah Rajab kadiola maneh. Nah, eta di riwayat kitab Dhuratul Nasihin bab anu ka-11. Dipanggil Rajab. Rajab. Coba ya kaulah saur Gusti Allah teh hoyong upinan. Hamba-hamba anu ngalakukan maksiat sahabae, anu ngalakukan kahadian sahabae. Pepe berojak. Ngaranna bulan tuli, asalnya tore. Tapi lain nongtore memang tore. Itunya. Rojak, Gusti Allah teh ya. Dia udah sebutkan sahabae anu ngalakukan maksiat eta di bulan Rajab. Nah, kemudian dimana ditanya terus sampai 3 kali, akhirnya Rajab itu nyari, ya Allah, Engkau telah ciptakan aku sebagai bulan yang korek, maka aku sesuai dengan fitrahku, aku hanya mendengar, aku hanya mencatat, aku hanya menulis orang-orang yang berbuat kebaikan saja. Orang yang bermaksiat tidak aku tulis. Mereka dosa, tapi bukan urusan itu. Kata bulan Rajab. Makanya nanti kalau Rajab udah kembali ke langit, ingat ini memang nama hanya sebatas nama Rajab cikurangna. Tapi kalau dipikir-pikir kita nama itu ada berapa? Ada bulan itu ada 12. Lamun Nabi yang naroskeun ya kasarana ibu-ibu. Eta ulang 12 bulan teh menang di mana? Menang di mana eta? Kok namina urang teh ayat 12 bulan Hijriah 12 nasional ayat 12. Apakah ujung-ujung? Tidak, ternyata dibuka Quran surah Taubah ayat 36. Apa kata Allah? Aku telah ciptakan 12 bulan. Ya, aku telah ciptakan 12 bulan. Hukum Allah lalu ciptakan anak orang kafirnya itu maka itulah Islam rahmatan lil alamin. Banyak umat Islam tapi tidak mengerti Islam. Dan banyak orang yang mengerti Islam tapi sayang tidak menyampaikan kepada umat Islam. Satu ayat mungkin barangkali masalah Rajaban kadang-kadang lamun ayat di ayat punten lamun nyampaikan Isra Mi'raj Rajaban ngabahsa ka mana, tapi tentang Rajabna jarang kadang-kadang seperti dibahas sejarahna kumaha, kisahna naon bae, Masya Allah. Bahkan saking mudah-mudahnya Rajab eta Gusti Allah sampaikan hiji bumi, hiji dunia yang luasnya lebih luas daripada 7 kali alam dunia ini. Masya Allah. Semua berwarna putih perak itu dibuat, bahkan setelah itu banyak bidadari Allah ciptakan. Bahkan kata Rasulullah ada jarum yang jatuh maka akan tertimpa kepada bidadari tersebut. Untuk siapa? Untuk orang yang memuliakan bulan Rajab, mengagungkan bulan Rajab. Masya Allah. Nah, menurut dia aku sonten sebenarnya bahasa ini masalah nama RKT di hampir 20 teh 12 bungsa ukur 2 kitab ya. Kalau udah anu sanes masuk pisang, waduh ini majikan kata baik karena kopak jam baik mah karena beres juga. Gitu ya, dikarenakan kita waktu sudah sore ya, mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi aku bahas sedikit yang tadi teh ya.
Jadi rojaba ya, jadi rojimba, mudah-mudahan tadi itu membawa kebaikan untuk kita. Ya, mudah-mudahan kita yang sering berbuat dosa, kita kurangi dosa-dosa kita. Harus semangat. Minggu depan ibu-ibu wayahna ajak ibu-ibu yang lain ya, supaya lebih banyak. Ya, kita bareng-bareng di sini ya, biar uji belajar. Ya, jadi nggak mungkin ayah beda pendapat secara ulama sanes masing-masingnya gurunya itunya masing-masing. Jadi Islam luas. Islam lain milik abdi sanes, sanes milik batu sanes, milik sadayana, milik Allah terutama, karena Allah yang memiliki agama Islam. Karena orang teh namanya Islam teh lain menang namanya kurang, lain menang namanya kurang Islam. Kan ayat di surah Ali Imran ayat 18-18. Inna dina indallahi Islam. Itu Allah yang nyebut. Sesungguhnya agama yang paling benar, yang paling hak, yang paling diridhoi adalah agama Islam. Andai saja dulu kalau Allah bilangnya begini dalam Al-Quran, Inna dina indallahi Kristen, maka orang wajib Kristen. Ya, makanya dikatakan kata Allah ya inna dina indallahi Islam, maka orang agamanya Islam. Lamun di Al-Qur'an inna dina indallahi Buddha, orang agama Buddha aja berarti. Jadi orang anu ngasih namanya Islam. Makanya Islam itu al-Islamu jami'an. Bukanlah umat Islam kalau tidak berjamaah. Islam itu bukan milik pribadi, milik umat, milik semua. Ya, demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Ya, kita sholawat dulu ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi
barakallahu fikum undur maqala wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Aduh,